Lebaran telah usai, tapi tantangan perjalanan belum benar-benar berakhir karena arus balik biasanya tak kalah pelik. Mulai dari antrian panjang kendaraan hingga rest area yang sesak jadi tantangan para pemudik. Lalu bagaimana redaksi CNN Indonesia memandang kesiapan dan pelaksanaan dari pemerintah menghadapi arus balik dengan segala tantangannya ini? Kita akan membahasnya dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Reza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Diana. Mas Revo, ini kan dari tahun ke tahun sebenarnya pemerintah melancarkan sejumlah strategi untuk membuat masyarakat lebih nyaman, entah itu pada saat arus mudik ataupun arus balik. Kalau dari kacamata CNN Indonesia, apa catatan penting di arus balik tahun ini? Iya Diana, kalau catatan kita untuk tahun ini sama sebenarnya seperti yang kita bahas minggu lalu ketika kita membahas tentang arus mudik gitu ya. Bahwa pemerintah tahun ini terlihat lebih siap dalam mempersiapkan arus balik gitu, maupun arus mudik. Walaupun memang kalau misalkan kita melihat data pemudik, ada penurunan angka pemudik sekitar 24% gitu ya dibanding tahun lalu gitu, sehingga membuat jumlah pemudik itu berkurang cukup besar, angkanya gitu ya, sehingga mungkin ini juga membuat kepadatan lalu lintas itu tidak sepadat tahun sebelumnya. Tapi overall memang walaupun begitu kan masih ada seratusan juta orang ya yang melakukan perjalanan mudik gitu, sehingga tetap saja gitu ketika jutaan orang melakukan perjalanan secara berbarengan tentu menimbulkan beberapa efek-efek kepadatan di lalu lintas itu. Nah, yang kita lihat sepanjang arus mudik kemarin hingga arus balik hingga saat ini kita melihat memang jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Walaupun juga lagi-lagi kita lihat strategi pemerintah cukup berhasil dengan memanjangkan cuti bersamanya, sehingga orang ketika mudik gitu memiliki banyak pilihan mengambil di tanggal berapa sehingga tidak bertumpuk pada hari yang sama, dan tentunya apalagi ketika arus balik gitu ya, berbeda dengan arus mudik gitu. Ketika arus mudik misalnya orang mungkin akan mengejar karena ada yang dikejar dengan sholat idnya gitu ya, apakah mengejar sholat id pada tanggal 31 Maret atau memang melakukan perjalanannya setelah sholat id itu. Tapi ada penanda hari yang memang dikejar, ada waktu yang momentum yang dikejar. Tapi ketika arus balik itu orang lebih leluasa untuk memilih apakah kembali ke Jakarta pada hari Kamis kemarin misalnya, atau hari Jumat, atau hari Sabtu kemarin, hari ini, atau bahkan besok gitu baru kembali ke Jakarta, sehingga perjalanannya lebih terbagi-bagi gitu, penumpukannya tidak pada hari yang sama. Strategi ini harus diakui berhasil untuk melancarkan lalu lintas. Cuman memang yang perlu nanti dilihat lebih jauh, seperti yang kita diskusikan juga pada minggu lalu, adalah apakah strategi memperpanjang cuti bersama ini akan seberapa jauh nanti efeknya pada perekonomian misalnya. Karena kita tahu situasi ekonomi pada saat libur Lebaran ini begitu dinamis. Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan tarif baru gitu ya, sementara di Indonesia kita masih libur Lebaran gitu ya, libur cuti bersama Lebaran. Nah, ini mungkin dampak yang mungkin merupakan dampak lain, turunan lain. Tapi overall kalau misalkan kita berbicara dalam konteks pengaturan lalu lintas, tahun ini sangat-sangat lebih baik, harus diapresiasi juga kerja-kerja dari Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan juga instansi-instansi lain yang terlibat dalam persiapan arus mudik dan arus balik ini. Dan kita lihat memang sampai hari ini misalnya Kapolri juga turun langsung, beberapa kementerian juga turun langsung untuk menyiapkan perjalanan, menyiapkan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lain untuk membuat para pemudik itu lebih nyaman dalam melakukan perjalanan. Dan ini merupakan satu kredit tersendiri tentunya yang harus secara objektif harus kita akui bahwa
pada tahun ini pelaksanaannya jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Memang masih ada besok gitu ya Diana, kita lihat semoga juga tidak terjadi peristiwa atau besar gitu, karena dalam catatan-catatan kita juga beberapa peristiwa besar itu terjadi ketika libur Lebaran. Dari catatan-catatan kita termasuk kemarin ketika terjadi longsor di Pacet Mojokerto misalnya, dan membuat ada 2 kendaraan tersapu longsor dan membuat jatuh korban 10 orang meninggal dunia gitu ya. Itu juga terjadi di masa libur Lebaran, dan ini tentu mengingatkan kita juga pada tragedi yang sama ketika tahun 2002 lalu gitu ya, di lokasi yang di Pacet juga itu juga terjadi peristiwanya longsor di ketika libur Lebaran. Nah, tapi overall kita lihat kesiagaan dari aparat sangat baik, termasuk kemarin ketika terjadi longsor di Pacet, SAR langsung turun tangan dan melakukan penanganan secara cukup optimal. Nah, ini satu kredit yang patut kita apresiasi, walaupun kemudian yang tadi itu dengan panjangnya libur cuti bersama ini, kita perlu menakar juga nantinya seberapa dampaknya terhadap perekonomian kita, mengingat begitu dinamisnya situasi ekonomi di luar sana, Dian. Ini artinya memang secara keseluruhan sudah lebih siap, sudah lebih baik, variasi strateginya juga banyak begitu ya Mas ya. Mulai dari program mudik gratis, kemudian pembatasan angkutan barang juga diperpanjang begitu ya. Kalau kita ingat tahun lalu 12 hari, kalau tidak salah kemudian tahun ini 16 hari begitu. Makanya sempat diprotes oleh beberapa pihak. Kemudian juga ada peran angkutan umum serta penyebaran waktu libur yang berdempetan dengan akhir pekan yang tadi Mas Revo sampaikan. Sehingga memang rumus ini apakah jitu Mas untuk meramu strategi pengaturan mudik dan arus balik di tahun-tahun selanjutnya? Apakah ini bisa dipakemkan begitu? Nanti ya, itu tadi Diana, mungkin setelah ini kita sih berharap ada evaluasi secara menyeluruh gitu dari pemerintah, karena pelaksanaan libur Lebaran ini kan tidak hanya lalu lintas adalah salah satu sisi yang mungkin dikedepankan, tapi di sisi lain juga perlu melihat juga seberapa jauh kemudian dampak pada perekonomian. Seperti pembatasan kendaraan-kendaraan pengangkut barang misalnya, ketika diperpanjang menjadi 16 hari, efeknya seperti apa gitu ya. Nanti mungkin ada satu kajian yang kita harapkan adalah nanti akan ada satu kajian yang lebih komprehensif, apakah strategi ini efeknya bagaimana terhadap perekonomian nasional misalnya. Juga kemudian ketika bursa efek itu libur relatif cukup panjang gitu, nanti seberapa jauh kemudian ini dampaknya terhadap perekonomian kita. Nah, nanti kan akan kita lihat ini di hari Selasa depan, hari Selasa 2 hari mendatang ketika pasar kembali dibuka dengan situasi ekonomi yang sedemikian dinamis ini, efek dari libur panjang akan seperti apa. Yang kita harapkan tentu dampaknya tidak berdampak negatif gitu ya, dampaknya adalah dampak positif gitu. Karena dari tahun ke tahun sebenarnya kan ketika mudik Lebaran ini, ketika ada kebutuhan yang meningkat, artinya konsumsi juga meningkat selama libur Lebaran, itu ada membawa efek tersendiri yang cukup positif terhadap perekonomian. Nah, tapi dengan situasi sekarang yang ekonomi relatif lebih lesu dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan kemudian dengan cuti bersama yang cukup panjang ini, nanti dampak terhadap perekonomian kita seperti apa. Nah, ini yang kajian-kajian yang kita harapkan juga bisa menjadi satu kajian utuh, tidak hanya dari sisi lalu lintas, tapi juga pada perekonomian. Kalau memang ternyata nanti pada perekonomian dampaknya cukup positif, ya tentu ini bisa menjadi diadopsi lagi untuk tahun depan gitu ya, tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Tapi misalnya nanti efeknya terhadap perekonomian kita tidak begitu baik dengan panjangnya waktu libur ini, nah mungkin ini juga menjadi evaluasi tersendiri. Nah, ini hal-hal ini yang menjadi catatan kita selama arus mudik dan arus balik ini selama libur Lebaran, karena relatifly tahun ini liburnya cukup panjang gitu ya, berdekatan juga dengan Hari Raya Nyepi, sehingga kita sudah masuk cuti bersama pada tanggal
28 Maret gitu ya, dan baru aktif lagi pada 8 April, sehingga cukup panjang, kurang lebih sekitar 12 hari ya, Diana, kita mengalami libur secara bersamaan. Mhm. Nah ini menarik Mas kalau kita bergeser sedikit begitu ya, karena tadi Mas Revo sudah menyinggung soal sisi ekonomi. Nah ini setelah Lebaran, biasanya banyak kaum urban yang siap bertarung mengadu nasib di ibu kota. Di Jakarta misalnya, ini sebenarnya bagaimana ya Mas harusnya pemerintah menyikapi hal ini? Utamanya ini kan tidak ada operasi justisi di Jakarta. Kemudian kalau kita kilas balik juga kita lihat datanya, di tahun 2024 sendiri ada kurang lebih 15.000 kasus PHK begitu atau orang yang di PHK di Jakarta. Apakah memang sebenarnya harus ada langkah antisipasi khusus begitu dari pemerintah daerah ataupun dari pemerintah pusat supaya tidak memperbesar kekhawatiran dari segi ekonomi begitu Mas? Ya, dari tahun ke tahun sebenarnya kan arus urbanisasi itu akan meningkat ketika selesai libur Lebaran gitu ya. Banyak pencari-pencari kerja baru yang datang ke ibu kota. Dan karena tahun ini kita tahu bahwa ekonomi juga cukup lesu, PHK cukup tinggi, kemudian ada terjadi penurunan kelas daya beli dan juga kelas menengah juga turun gitu ya. Bisa diprediksi sebenarnya mungkin karena Jakarta bagaimanapun masih menjadi pusat perputaran ekonomi kita gitu, uang berputar lebih banyak di Jakarta, 60-70% uang berputar di Jakarta, dan maka itu tidak menutup kemungkinan para pencari kerja baru akan datang juga ke ibu kota. Walaupun memang sekarang juga ada juga sebagian orang yang memilih kembali ke kampung halaman atau kembali ke kota-kota kecil yang kita tahu istilahnya ngetren di dunia maya adalah slow living, misalnya kembali ke kota-kota kecil gitu juga cukup marak. Tapi yang jelas fenomena nasional adalah terjadi penurunan daya beli, terjadi angka pengangguran meningkat karena angka PHK juga cukup tinggi, dan prediksinya bahwa setelah Lebaran ini juga akan terjadi masih menyusul PHK di beberapa industri lain. Nah ini yang harus diantisipasi betul oleh pemerintah. Apakah kalau misalkan memang investasi baru dalam artian membuka lapangan pekerjaan belum bisa dilakukan atau belum optimal untuk dilakukan, yang kita harapkan adalah bagaimana kemudian insentif-insentif lain, kebijakan-kebijakan lain yang bisa mendorong para pencari kerja atau masyarakat-masyarakat yang terdampak ekonominya ini dengan menggerakkan UMKM misalnya. Itu yang kita harapkan. Kebijakan-kebijakan untuk menggerakkan perekonomian ini memang yang sekarang sedang dibutuhkan ya Diana, karena mengingat pada saat ini situasi sedang tidak baik, maka perlu ada penanganan khusus lah. Apalagi dengan perang tarif yang sekarang sedang berlangsung di global, maka perlu ada antisipasi khusus dari pemerintah supaya dampaknya tidak terlalu, turbulensinya tidak terlalu tinggi lah untuk perekonomian Indonesia. Walaupun kita tahu pasti kita akan memasuki masa yang turbulens terkait dengan perekonomian, tapi yang kita harapkan adalah bagaimana kemudian pemerintah Prabowo Gibran ini bisa mengambil langkah-langkah yang cukup komprehensif untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Termasuk besok misalkan kita tahu bahwa Presiden Prabowo akan melakukan beberapa lawatan ke luar negeri, yang tentu kita harapkan adalah bagaimana misalnya dengan besok ketika kunjungan ke Malaysia gitu, bagaimana kemudian Indonesia harus mempererat di kawasan Asia Tenggara misalnya, kita harus sama-sama bahu-bahu supaya turbulensinya itu tidak terlalu jauh gitu terhadap perekonomian Indonesia. Dan tentunya mau tidak mau kita tidak bisa menghadapi ini sendirian, tentu harus bergandeng tangan dengan beberapa negara-negara lain di kawasan, apakah itu di Asia Tenggara ataupun di Asia gitu ya. Karena situasinya ya memang kita tahu sama-sama bahwa ini membutuhkan harus sama-sama mengencangkan ikat pinggang dan safety belt-nya itu harus segera dipasang gitu ya, supaya perekonomian kita tidak semakin ambruk gitu ya. Tidak ambruk gitu ya dengan adanya situasi-situasi yang saat ini terjadi ya.
Oke, baik. Selamat datang kaum urban, tapi tidak untuk angka pengangguran dan juga turbulensi ekonominya. Terima kasih atas sudut pandang dari redaksi CNN Indonesia TV, Wakil Pemimpin redaksi CNN Indonesia TV Revolusi Riza di malam hari ini di Prime News.